Di dalam pengalaman Basul Masail NU itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup krusial, misalnya itu adalah Basul Masail ketika Munas di Lombok beberapa waktu yang lalu. Karena diagendakan dalam Basul Masail itu pembahasan mengenai hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa orang tua biologis itu wajib menafkahi anaknya, atau bahwa walau anak zina itu harus diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Kalau tidak salah semacam itulah putusan MK itu kurang lebih ya. Waktu itu kan ada kasus, ada seorang ibu yang menuntut nafkah dari seorang bapak untuk anaknya dengan klaim bahwa ini adalah anak si bapak itu, walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah ya. Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah, atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab alwi itulah kira-kira yang jatuh. Yang itu sudah kaidahnya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Afifuddin Muhajir sebetulnya, itu adamul wujdan layak dulu atau layakun dalilan ala adabil wujud gitu. Ini tidak ada bukti pernikahan yang sah ya. Tidak tahu menikah apa enggak kita tidak tahu, tapi bukti catatannya kan tidak ada. Nah, lalu menuntut nafkah dan MK menyatakan wajib dinafkahi karena walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, karena terbukti bahwa ini anak biologis, maka wajib bapaknya memberikan nafkah. Nah, ini dibawa ke Basul Masail di Lombok itu. Dan sebelum Basul Masail itu sudah gembreng di antara kiai-kiai ini bahwa wah, ini keputusan MK ini tidak sesuai dengan fikih. Sudah begitu, tidak sesuai dengan fikih Islam ini. Kenapa? Karena nasab itu dasarnya adalah akad. Kalau tidak ada akad, ya tidak bisa intisab. Gitu. Kalau tidak ada intisab, ya tidak ada kewajiban nafkah. Gitu. Ramai begitu, sehingga kemudian diam-diam muncul semangat untuk menentang keputusan MK. Nah, ini Masya Allah, ini sebetulnya tidak terbuka. Semangat ini, rasan-rasannya kiai ini tidak terbuka, tapi sudah cukup untuk membuat abahnya Gus Gofur itu begitu khawatir, sehingga beliau memerlukan untuk datang sendiri ke Lombok dan menunggui Basul Masail di Lombok itu, supaya tidak ada artikulasi yang menentang, yang kemudian bisa ditafsirkan menentang apalagi melawan pemerintah. Karena khawatirnya begitu, ini mau jadi semangatnya itu men-challenge keputusan MK, bahwa keputusan MK ini tidak islami, kira-kira begitulah kira-kira. Dan itu Kiai Maimun itu bicara panjang lebar mengingatkan kiai-kiai untuk berhati-hati di dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai memicu sesuatu yang tidak perlu. Nah, pada waktu itu keputusannya tidak decisive ya, jadi ngambang memang. Lalu saya bicara dengan teman-teman di LBM waktu itu, saya bilang ini masalahnya itu sebetulnya bukan apa-apa, ini gara-gara kalian salah bikin rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu keliru karena dirumuskan di situ pertanyaan itu, apakah keputusan MK itu sudah sesuai dengan fikih Islam? Pertanyaannya begitu, itu rumusan yang salah, saya bilang. Nah, terus rumusannya itu harusnya pertanyaannya itu, bolehkah pemerintah mewajibkan ayah biologis menafkahi anak zinanya? Kan itu pertanyaannya itu harusnya. Boleh tidak pemerintah mewajibkan? Nah, kemudian kalau pemerintah mewajibkan, apakah wajib menaatinya? Kan gitu pertanyaan yang tepat itu. Nah, kalau pertanyaan begitu gampang, jawabnya jelas ya. Nah, kalau bahwa pemerintah itu boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, mewajibkan ya walaupun dinyatakan kayak di teorinya Al-Mawardi itu walau lam yunazzal, walau lam yarid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemerintah itu kalau menetapkan sesuatu yang mubah itu tidak usah nyari dalil, sudah ya, kayak kewajiban berjalan di pinggir kiri itu kan enggak, secara dalilnya nggak bakalan ada gitu. Tapi boleh pemerintah ini walaupun ya sebetulnya ya mubah asal hukumnya itu. Kalau pemerintah sudah mewajibkan jadi wajib. Mewajibkan orang pakai helm naik motor itu kan sama.